Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anaknya bawa perempuan ke masjid tentu dengan menjaga adab-adab. Jadi saya dikirim WhatsApp sama kakak kelas saya, Ustadz juga. Kata dia, pantesan Mat perempuan itu dilarang ke masjid. Kenapa? Saya bilang, tadi saya ke masjid, terus masjid itu pakai tirai, hampir saya pingsan. Kenapa? Waktu saya masuk orang belum ada, saya sendiri. Tiba-tiba saya dengar suara dari balik tirai, gara-gara perempuan cekikikan di masjid. Gara-gara perempuan memakai parfum yang terlalu berlebih-lebihan sampai imam kehilangan ayat, tercium baunya ke depan, maka menimbulkan fitnah. Ke masjid rambut terurai, pakai celana sempit, banyak yang masuk paret melihat itu. Maka ke masjid tetap menjaga adab-adab, menutup aurat. Suami membawa istri, aslinya suami yang mendidik istrinya. Bagaimana cara sholat, bagaimana hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat, muakkad. Tapi karena suaminya tidak mengerti agama, alhamdulillah dibawa ke masjid, ngaji. Ini ngaji sekarang orang udah nggak ke masjid lagi. Ngajinya kemana? Online. Sholatnya mana? Online juga. Nanti masuk surga, surganya baru tahu. Nggak boleh kami ngaji di YouTube Pak Ustadz. Selama ini kami kenal Ustadz Somad melalui YouTube. Ngaji di YouTube boleh, tapi jangan sampai tinggalkan ngaji yang ketemu dengan para alim ulama. Nggak bisa tergantikan oleh layar monitor handphone. Datang ke masjid, dengarkan pengajian, khusus pengajian subuh. Kenapa? Karena pengajian subuh, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh dipersaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang jaga tadi malam, malaikat yang jaga siang ini ketemunya pada sholat subuh. Makanya kalau bersesuaian amin kita dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini banyak sekarang orang nggak mau bilang amin, dia diam aja. Waladdallin, amin. Bapak kok nggak bilang amin? Udah terwakili jamaah yang lain Pak Ustaz. Nggak bisa begitu. Kita ucapkan amin karena kita ingin supaya sejajar, setentang, serentak sama amin kita dengan para malaikat. Itu terjadi pada sholat subuh. Sholat subuh luar biasa. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi siapa orang yang paling kaya sekarang? Bill Gates. Ada yang lebih kaya daripada Bill Gates. Siapa? Orang yang sholat subuh berjamaah. Siapa yang paling miskin di dunia? Yang paling miskin bukan fakir miskin yang mencari barang-barang bekas di pinggir jalan. Yang paling miskin adalah yang sampai sekarang sudah jam 6 dia masih juga tidur. Manama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Allah masih sayang. Kalau Allah tidak sayang, tertulis di situ toilet setan. Toilet manusia aja bau setan, apalagi toilet setan. Maka dibangunkan anak ini, bangun. Ini hari apa? Hari Ahad, hari libur, tanggal merah. Bapaknya sudah membangunkan anaknya, bangun, sholat subuh, ayo ke masjid Al-Muhajirin. Datang ibunya, Pak, ini kan hari libur, ini tanggal merah, ya kita kasihlah anak kita libur. Ibu sama bapak mesti satu visi misi yang sama, nggak bisa berbeda dalam mendidik anak, terutama membiasakan sholat ke masjid. Alhamdulillah subuh ini banyak anak-anak ke masjid. Oh, nggak ada, orang tua semua nih. Ada anak-anak sengaja nggak dikasih dekat dengan ustadz,
Itu ada anak kecil ada. Anak-anak, Pak Ustadz saya mau bawa anak, tapi katanya anak-anak nggak boleh ke masjid Pak Ustadz. Anak-anak dibawa ke masjid. Yang nggak boleh dibawa ke masjid itu anak yang belum memayyiz. Anak itu levelnya yang pertama sobi. Sobi anak kecil belum memayyiz. Di atas sobi mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik, buruk, makanan, kotoran. Kalau dia dilarang dia bisa diam. Bagaimana cara membedakannya Pak Ustadz? Kalau anak itu dikasih kode diam, dia diam. Itu udah bisa dibawa. Tapi kalau anak kecil kita ginikan, ya ginikan kita juga. Nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Nah, jadi kalau kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, kita pandang ke belakang, kita kasih tahu sama dia. Dia pun diam. Itu bisa. Karena kalau anak yang belum bisa ini, begitu kita lepas, dia lari. Beda sama di Masjidil Haram. Masjidil Haram saya lihat beberapa orang di sana anak diikat pakai tali. Pakai tali. Anaknya mau lari, lari. Anak kecil jangan diletakkan di sop dewasa. Karena kalau anak kecil di sop dewasa, ini memutus sop. Kata Ustadz penceramah. Yang satu mengatakan, saya lihat kemarin di Makkah, di Madinah, anak kecil tetap bisa. Maka ini anak saya, apa urusan kamu? Akhirnya kelahi. Sejak kelahi nggak ke masjid lagi. Ini mesti kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sop orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sop? Dua sebab. Yang pertama, wuduknya kadang tidak sempurna. Makanya anak kita ajarkan wuduk. Saya tidak bertanya dengan bapak. Kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wuduk anak kita? Nah, airnya mesti basah semua, tangannya sampai siku, kepalanya diusap bukan disiram, ujung jari masuk ke lubang telinga, ibu jari pada daun telinga, kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam, tumitnya digosok jangan sampai anak kita ngidupkan air keran, dia tendang-tendang aja itu air. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Nggak usah dijawab. Karena kawan nanti tahu, aku perasaan nggak pernah, aku juga. Kalau wudhunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustadz Somad Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir, habis itu datang Ustadz yang selalu, Ustadz Somad kan selalu dibawa sunatron. Hitanlah anak Anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustadz kan selalu ngajak orang khitan sunatron. Iya, ini anak Ustadz kami khitan. Oh, saya nyari jadwal. Iya ini, hari ini nanti, hari ini. Ustadz ada di rumah? Enggak, saya lagi pergi. Loh, masa kami khitan anak Ustadz pas nggak di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya nggak berani ngeliat anak saya dihitan. Jadi pas saya pergi dia khitan. Nah, begitu pulang, udah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus dikhitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan bagus di khitan kecil karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis. Itulah kenapa dia dilarang di sop orang dewasa. Kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, salah satu sebabnya karena dia membawa najis. Itu maka hati-hati kalau menggendong anak yang belum khitan atau anak sholat. Nabi sholat bawa cucunya, kenapa kita enggak? Cucu Nabi nggak pakai pampers. Cucu kamu pakai pampers, dia kencing, di dalam pampersnya ada najis, kamu bawa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Najis. Kecuali dia tidak pakai pampers, kalau dia kencing terasa basah. Itu pun kalau sholat sunat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, maka untuk keluar dari khilaf ini,
Kan kita nggak tahu anak siapa yang wuduknya benar enggak. Kita juga nggak tahu. Nggak mungkin kita angkat satu security di pintu untuk meriksa. Oh ini udah disunat di sini. Ini belum, ini belum. Nggak bisa. Nah itulah kenapa anak-anak dibuat satu shop di belakang. Tapi anak-anak ini kalau dibuat satu shop di belakang ribut Ustaz. Nanti mereka, jangankan anak-anak yang udah besar, yang udah dewasa pun kalau udah ketemu balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, ulang acara tausiah. Saya lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang diam, nggak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ini nggak ada yang lari, nggak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa rotan di belakang. Pas saya tanya, kamu mau pukul anaknya? Enggak Pak Ustadz, nakut-nakuti aja Pak Ustadz. Enggak bisa Pak Ustadz, bapaknya galak. Ini kita jaga kebersamaan ini. Karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari. Bapaknya kebetulan kena kumat darah tinggi, enggak sabar mau salam. Enggak ada pakai salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak setan. Nah, akhirnya tersinggung kelahi. Rusak, masjid kosong, orang nggak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh temeh sepele. Tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar orang habis selesai sholat salam, dia tendang anak di belakang itu sampai mental ke belakang. Bapak Ibu sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid kita 20-30 tahun akan datang? Apakah Masjid Al-Muhajirin ini tahun 2053 masih ada orangnya? Saya yakin percaya masih ada. Tahun 2023 saya datang kemari, 2053 yang mengundang saya nanti. Nah, itulah anak-anak kecil yang ada di belakang itu dekat Bapak. Mereka yang akan nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang dulu datang ke Masjid Al-Muhajirin tahun 2023 Agustus. Betul. Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustaz datang lagi. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Waktu itu saya tausiah masih. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak. Bapak-bapak ini udah meninggal semua udah. Saya masih ada. Waktu itu saya bilang untuk mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini, untuk mereka semua kami, Bapak jangan khawatir, kami bacakan Al-Fatihah nanti insyaallah. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu nggak ada masjid di sini. Dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita juga berpikir tahun 2053 siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tablik akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053, yaitu anak-anak kita itu. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim, tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid.